Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma wa alhiqna bis-shalihin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kawan-kawan peserta ulumul hadis atau keahlian dalam memahami ilmu hadis di pertemuan kita yang berapa? Lanjutnya ya, intinya gitu aja. 3 atau 4. Pertama, kita akan mencoba membahas dulu mengenai hadis yang akan dibacakan atau dihafalkan oleh kawan-kawan. Ya. Lanjutannya adalah hadis yang ke-7. Ya, hadis yang ke-7. Pak, ulun sulit untuk menghafal, Pak. Ulangi voice note yang pian hafal itu berkali-kali. Insya Allah hafal. Makanya saya minta bikin voice note supaya kau dihafal. Ya. Ada hafal juga, ulangi sampai teguring. Hafal insya Allah. Yang dihafal boleh matannya aja. Ya. Hadis ke-7, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an-Nafi' an Abdullah bin Umar, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silaha falaysa minna. Jadi kenapa semua referensi sanadnya hampir sama? Supaya memudahkan jika pian hafal satu sanad, maka seluruh sanadnya akan sama. Ya, kan sama ya? Sama, iya benar. Nah, ini kan teksnya sama. Dan seterusnya. Imam Bukhari radhiyallahu an berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghunus pedang pada kami, maka ia bukan golongan kami. Jadi hadisnya ini sanadnya, ini matannya. Ya. Sanad ya, atau rentetan riwayat ini sanadnya, ini matannya. Ya. Menghunus pedang. Jadi orang-orang yang menghunus pedang menggunakan kekerasan dalam segala hal, alaisa minna. Maka Allah katakan mulai perantara Rasulullah SAW bahwa dia bukanlah dari golongan kami, jar Nabi. Pesan hadis tersebut, Islam menjadikan sama Muslim adalah bersaudara. Jadi tidak ada yang istilahnya Islam itu terorisme, tidak ada, karena Islam sendiri melarang. Ya. Yang kedua, Islam melarang seorang Muslim menyakiti dan menzalimi orang Islam lainnya. Jadi pada prakteknya ini juga dilarang oleh Nabi untuk menzalimi orang lain. Ya. Oleh karena itu orang yang mengancam atau memusuhi atau memerangi kaum muslimin, mereka dapat dikategorikan bukan lagi seorang muslim. Jadi kalau bagaimana dengan kajian teroris itu, Pak? Oh, udah, berarti ya sudah dikatakan Nabi bukan lagi golongan kami, bukan lagi dari golongan man hamala alaina silah falaisa minna. Referensinya nih Sahih Bukhari hadis nomor ke 6543. Juga 6336. Silakan Anda hafal berkali. Man hamala alaina silah falaisa minna. Man hamala alaina silah falaisa minna. Man hamala alaina silah falaisa minna. Man hamala silah alaina falaisa minna. Man hamala alaina. Ya, itulah namanya was-was menghafal ya, sulit, tapi insya Allah bisa. Man hamala alaina silah, barang siapa yang membawa pedang atas kami, falaisa minna, maka golonganlah dari golongan kami. Man hamala alaina silah, falaisa minna. Man hamala alaina silah, falaisa minna. Dan seterusnya. Ya, silakan Anda ulang. Kemudian hadis ke-8. Qala Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu Allah ta'ala hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an-Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sallallahu qala al-mutabayyi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi ma lam yatafarraqa illa bai'al khiyari. Nah, hadisnya simpel. Al-mutabayyi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyar ala sahibihi ma lam yatafarraqa illa bai'al khiyar. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf radhiyallahu an, telah mengabarkan kepada kami Malik bin Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu an, kalau Rasulullah bersabda, dua orang yang menjalankan jual beli masing-masing punya hak pilihan atas teman jual belinya. Selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli yang sudah disepakati pilihannya.
Jadi kita tuh kayak memilih-milih barang itu nggak boleh ya. Islam mengatur sistem yang adil dalam jual beli. Kedua, karena itu pembeli dan penjual diberikan hak yang sama. Ketiga, pembeli dan penjual sama-sama diberi hak menentukan jadi dan tidaknya. Jadi kalau emang jadi ya silakan, kalau kada jangan dipaksa ya. Tapi kalau sudah bayar DP, perjanjian tidak ada dan dia katakan akan membelinya, maka tunggulah sampai dia melunasinya. Itu yang artinya al-mutabayyani kullu wahidin minhuma bil khiyari ma ala sahibihi ma lam yatafarraqa illa bai'al khiyari. Itu ya. Dalam kitab Sahih Bukhari yang hadis nomor 1969 dan 1965, 1967 dan 1970 hadisnya. Hadis ke-9. Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah. Man langsung sambat jadi man ibta'a atau man ibta'a terserah mana pun mau. Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah. Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah. Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah. Silakan dihafal 5 kali. Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah. Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah. Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah. Nah, itu. Artinya, silakan siapa yang membeli makanan janganlah dia menjualnya sebelum menjadi haknya yang sempurna. Jadi kalau misalnya menjual tuh nah jangan menjual yang separuh atau kali kurang, nggak ada boleh ya. Atau aku minjam baju ikam, nah soalnya dijualnya ada boleh. Atau ini menyusun motor soalnya digadaikan juga kada boleh. Nah, jadi dalilnya apa? Dalilnya Pak? Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiya. Siapa yang membeli makanan janganlah dia menjualnya sebelum menjadi haknya secara sempurna. Nuker sepeda motor di dealer, kredit dijual ke orang lain, nah itu juga seharusnya tidak boleh. Ya. Kecuali dia menjualnya untuk melunasi dan kembalikan BPKB sebagainya. Ya, karena itu sifatnya kan dia belum sempurna jadi haknya. Kalau dijual lagi bukankah itu punya orang lain gitu. Ya, itu kan masih hak dealer atau masih. Makanya kalau bisa enggak usah pakai riba atau bunga bank. Ya. Jual beli yang sifatnya gunakan jual beli syariah saja. Atau jual beli yang sifatnya jual dengan harga seperti yang dia tukar, atau jika berkredit akad kreditnya adalah akad yang dia tukar, bukan misal harga mobil ini 1 juta dijualnya 5 juta itu riba. Tapi kalau jual harga nukarnya 1 juta dia jual dengan cara berhutang 5 juta, akadnya 5 juta itu kada apa-apa ya. Aku jual mobil ini dengan harga 5 juta rupiah secara kredit. Ulun tukari mobil ini dengan harga 5 juta rupiah secara kredit, itu boleh. Tapi kalau aku tukari harga ini 1 juta rupiah dengan harga 5 juta rupiah, berarti ada bunga atau riba. Maka hindarilah perbuatan riba. Allah akil riba wa wakil Allah akan melaknat orang yang memakan riba, melihat riba, menjadi saksi dan sebagainya. Ya, dan seterusnya. Pesan hadis 1, Islam membolehkan jual beli. Namun Islam tidak membolehkan jual beli barang yang belum menjadi haknya. Belum jadi haknya dijual lagi. Salah satu dari cara pemindahan hak tersebut adalah ketika membeli sudah membeli persyaratan jual beli yang sempurna. Jadi cara pemindahan adalah sudah ditukarinya bujur-bujur. Bila sudah ditukarinya boleh dia jual lagi ke tempat lain. Dalam meraih mana? Sahih Bukhari nomor 182, 89 dan 92. Ya. Silakan Anda ulang-ulang sampai sudah hafal bujur, baru pian kirimkan. Jangan mengirim itu sambil mani beta. Jangan, sabar santai aja. Ya, santai. Jadi caranya bagaimana Pak? Setelah pian baca 2 kali, 3 kali ya. Tadi ini man hamala sila falaysa minna, sudah hafal. Lanjut ke nomor 8. Nomor 8 di bawahnya. Al-mutabayyani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi ma lam yatafarraqa illa bai'al khiyar. Nah, pian baca itu. Al-mutabayyani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi ma lam yatafarraqa illa bai'al khiyar. Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah. Man ibta'a ta'aman fala, satu itu baru pian baca terjemahannya. Jadi baca ayatnya, baca hadisnya, baca terjemahannya ya.
Ada yang bertanya, Pak, kenapa jadi kami ini harus menghafal, Pak? Bukankah mata kuliahnya ulumul hadis, Pak? Nah, jadi tujuannya adalah ini. Ya. Saya tidak apa-apa, cuman Anda yang mendapatkannya. Barang siapa yang hafal 40 hadis dan perkara agamanya, maka Allah akan bangkitkan ia pada hari kiamat dalam kelompok fuqaha dan ulama. Riwayat lain, ba'asallahu faqihan alima. Wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Kan nyaman loh. Nah, jadi kalau nanti 40 hafal, alhamdulillah Anda mendapatkan. Nanti pada hari kiamat aku Nabi Muhammad akan memberinya syafaat dan kesaksian dalam kitab riwayat Nawawi dan kitab Arba'in Nawawi pada muqaddimahnya. Ini makanya tapi Pak, apa hubungannya Pak dengan ilmu hadis? Ada, karena dengan menghafal hadis ini prakteknya, teorinya nanti di dalam ilmu hadis. Ya, ini prakteknya. Itu ya. Jadi jangan putus asa, insya Allah bisa. Ingat saja, para sahabat juga banyak yang tua, tapi ternyata bisa saja menghafal. Ya. Nah, kemudian ada khalam Abu Abdul Syed. Dikatakan pada mereka, udkhila, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Kutiba bizamratil maut, hasyat bizamratil syuhada. Dicatat dalam kelompok ulama dan dikelompokkan di padang mahsyar bersama kelompok syuhada. Meskipun dari Imam Nawawi kesemuanya tersebut adalah dhaif, lemah hadisnya. Nah, tapi hadis Daif boleh digunakan dalam fadhil amal, dalam kelebihan sebuah keutamaan amalan. Ya. Jadi riwayat-riwayat tadi untuk hafalan, untuk keutamaan amalan silahkan. Ya. Ini riwayat. Fatibah tadi syarah hadis halaman 30 dan seterusnya. Ya. Meskipun dikategorikan ya, jadi gini, jadi ketika ada yang mengatakan hadis dhaif atau lemah, nih, sedangkan Ibnu Jauzi mayoritas hadis itu dalam semua kitab al-Mutawatir sahabat namun menunjukkan bahwa semua ajaran adalah dhaif. Seterusnya membahas hadis sebelumnya, menghafal tanya dan seterusnya ya. Nah, itu juga terkait daripada penghafal hadis ya. Jadi kita ambil saja. Ambil manfaatnya apa? Hafalkan saja. Masalah ini tidak apa-apa, kita lanjutkan lagi ya. Dari kemarin kita baca Al-Bukhari. Siapa sih Al-Bukhari? Adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Badiwas bin Jufi Al-Bukhari. Lahir pada Bukhari pada tanggal 13 Syawal 1994 Hijriah. Meninggal di Samarkandi pada tahun 256 Hijriah dan usia 60 tahun. Karena ketekunan ketika kecerdasan dan mencari yang laris, serta banyak menulis kitab, beliau mendapat gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Ini murid-murid beliau. Guru-guru beliau adalah Ishaq bin Rawai dan seterusnya. Murid-muridnya Muslim, yang Muslim juga murid beliau sama seterusnya. Ya. Sedikit kita mengambil tabarukan dengan Imam Bukhari. Imam Zuraimi, guru Imam Bukhari, mengakui keluasan wawasan garis muridnya ini. Di antara ciptaan Allah, pada masanya Imam Bukhari adalah agaknya yang paling bijaksana. Abu Bakar bin Huzaimah telah memberikan kesaksian kepada Imam Bukhari yang menyatakan, di kalangan lain ini tidak ada orang yang lebih mengetahui hadis kecuali Imam Ismail, Muhammad bin Ismail. Ini nama Ibrahim, namanya Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Jadi jangan bukan Imam Bukhari saja. Imam Bukhari siapa? Geram Pak aja. Nah, jadi jawabannya adalah Muhammad bin Ismail. Khurasan belum pernah melarikan seorang buta. Ini Imam Hatim Ar-Razi, selain Imam Muhammad bin Ismail. Syarah al-Nubala, Dakai Az-Zabidi dokil dan cerita sebuah ulama bernama Najm Fadail. Sahabat mimpi Rasulullah SAW, berarti beliau berjalan Muhammad SAW mengiringi di sampingnya. Setiap kali Rasulullah mengangkat kaki, Abu Bakar meletakkan kaki proses di tempat Rasulullah meletakkan sebelumnya. Jadi mengikuti belakangnya. Ibn Khawas berkata, kemudian Abu Zuhrah seperti anak kecil di dalam Bukhari saat hadis. Ya. Karya yang Bukhari, Tarikhul Kabir, Tarikh Sagir, Adabul Mufrad, wa Fi'ladain, As-Salatu Akhaful Imam, Tarikhul Usta, Al-Wasir, Kitabul I'lali, wa Kitabul. Ya, jadi saya Bukhari. Baik, terima kasih. Kita akhiri dulu untuk hafalan dari ini. Kita lanjutkan ke Batiar. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.